إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها الحاضرون رحمكم الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sidang Jumat semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa memujinya dan memujanya atas segala nikmat yang telah dilimpahkannya kepada kita sekalian, yaitu nikmat iman dan Islam, di mana nikmat ini tidak ternilai harganya, tidak bisa dinilai dengan harga sebesar apapun, karena sangat berharga bagi kehidupan kita. Apabila dibandingkan dengan seisi alam semesta ini, maka nikmat iman dan Islam itu melebihi semuanya. Oleh karenanya, bersyukurlah kita dengan cara meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga semoga dengan terus bersyukur maka kita nanti akan semakin merasakan indahnya Islam ini, merasakan betapa pentingnya kita berislam, merasakan manfaat besar atas keyakinan kita meyakini al-Islam ini, sehingga kita menjadi umat, menjadi manusia, menjadi hamba Allah yang selamat dalam menjalani kehidupan di dunia dan akhirat nanti. Salam dan salam semoga senantiasa dicurahkan kepada junjungan kita Nabi akhir zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan semua para kita semua para pengikutnya hingga zaman nanti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di awal khutbah tadi saya membacakan surah Rum, surah Ar-Rum ayat 41, yang artinya telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita bisa menyaksikan akhir-akhir ini kerusakan yang sudah sedemikian hebatnya di muka bumi ini, di seluruh permukaan bumi kita ini, termasuk negeri ini tentu saja. Manusia sekarang berpikir bagaimana bisa mengurangi kaum globalis, terutama kaum globalis ya. Kaum globalis ini kaum yang menghendaki orang yang berhak hidup di muka bumi ini hanya mereka. Dan mereka menargetkan manusia yang harus hidup di muka bumi ini hanya 500 juta saja. Hari ini manusia sudah melebihi dari 5 miliar. Bisa dibayangkan bagaimana program mereka untuk mengurangi orang
manusia hingga hanya mencapai 500 juta orang saja di muka bumi. Ini rencana kaum globalis. Kaum globalis ini adalah orang-orang sekelompok manusia yang merasa super, merasa hebat, merasa berhak untuk mengendalikan kehidupan manusia di muka bumi ini. Mereka adalah orang-orang yang dalam Al-Quran sudah disinyalir, disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walan tarda 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Dan sekali-kali tidak akan pernah rela orang-orang Yahudi dan Nasrani sehingga kita mengikuti mereka. Sampai kita mengikuti mereka, baru mereka rela. Tapi kalau kita masih bertahan dengan keyakinan kita, masih bertahan dengan keislaman kita, maka mereka tidak akan pernah berhenti sedetik pun untuk berusaha menarik kita keluar dari keyakinan kita al-Islam ini. Dari keyakinan kita akan kebenaran al-Islam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karenanya kemudian mereka melakukan pengrusakan di muka bumi ini. Ya. Kerusakan yang mereka lakukan mungkin kita tidak sadari. Bahkan kadang-kadang kita ikut terlibat dalam proses pengerusakan itu. Karena dalihnya adalah dalih pembangunan. Dalihnya adalah untuk kemajuan. Ya. Alasan mereka melakukan pengerusakan itu adalah untuk membangun peradaban manusia, di mana nilai-nilai yang mereka tanamkan itu adalah bahwa segala sesuatu di muka bumi ini akan menjadi baik kalau setiap orang kaya raya, setiap orang menggunakan, menyingkirkan sistem keyakinan mereka yang menyimpang dari apa yang mereka kehendaki, yaitu meninggalkan agama, wabil khusus Islam, karena mereka tahu bahwa hanya Islam yang bisa menghadapi mereka. Yang lain mereka sudah kuasai. Hari ini musuh yang sangat mereka perhitungkan dan sangat mereka terus pantau gerakannya adalah Islam. Umat Islam. Meskipun hari ini kita melihat umat Islam di mana-mana dalam keadaan menderita. Umat Islam di mana-mana dalam keadaan miskin. Dalam keadaan bodoh. Dalam keadaan hidup di bawah standar yang seharusnya. Kebanyakannya. Tapi mereka tetap mengkhawatirkan munculnya Islam sebagai sebuah kekuatan. Itulah kemudian mereka terus-menerus melakukan pengrusakan. Pengrusakan yang mereka pertama lakukan adalah dengan merusak lingkungan. Ketika dikatakan kepada mereka, janganlah kamu melakukan pengrusakan di muka bumi ini, maka mereka mengatakan, kami tidak melakukan pengrusakan, tapi kami membangun. Akhirnya apa yang terjadi di seluruh dunia hari ini krisis lingkungan, dan mereka sekarang bergantung kepada negeri kita, Indonesia. Mereka sangat bergantung sehingga mereka menyebutkan kita, negara kita adalah paru-paru dunia. Sehingga mereka terus berupaya agar Indonesia tidak melakukan pengerusakan sebagaimana yang telah mereka lakukan. Artinya mereka menyadari ini terlambat. Mereka menjadi terlambat. Karena mereka lebih mengutamakan pembangunan materi, pembangunan fisik, pembangunan infrastruktur, pembangunan untuk semata-mata kebahagiaan lahiriah. Mereka lupa dengan kebahagiaan batinnya, dengan kebahagiaan jiwa. Dan inilah yang mereka bangun. Kemudian
kepada kita, negeri kita yang subur ini, negeri kita yang kaya dengan kekayaan alamnya ini, mereka bukan cuma menghendaki supaya kita menjaganya, tapi juga mereka menguasai. Karena mereka menganggap kita ini bodoh dalam menjaga lingkungan kita. Dan ini mereka buktikan bahwa setiap tahun selalu terjadi kebakaran hutan misalnya. Ya. Kebakaran hutan kita itu setiap hari, seperti yang disinyalir oleh Kementerian Lingkungan Hidup, bahwa setiap hari negara kita ini kehilangan hingga 2 hektar tanah, 2 hektar hutan setiap hari, dan itu terjadi sejak beberapa puluh tahun yang lalu, sejak 10-20 tahun yang lalu. Bisa dibayangkan kalau hari ini sudah berapa yang hancur. Dan mereka kemudian menganggap kita ini bodoh, tidak bisa menjaga lingkungan, tidak bisa menjaga hutan kita. Sehingga kemudian mereka datang ke sini untuk menguasai negeri kita. Padahal itu hanyalah dalih mereka. Yang mereka inginkan sebenarnya adalah menguasai negeri ini untuk mengeruk kekayaan alam yang kita miliki. Di mana seluruh dunia sudah kehabisan itu. Tinggal kita dan beberapa negara Islam lainnya yang masih menyimpan kekayaan itu. Dan kemudian mereka melakukan upaya-upaya pengrusakan kepada negara-negara yang disebut memiliki kekayaan tadi, termasuk negara kita. Yang mereka lakukan pengrusakan ini, mereka menjaga lingkungan kita, tapi mereka membiarkan penghuni negeri ini dihancurkan, hancur. Maka mereka kemudian menyebarkan paham-paham, ide-ide, ya, aktivitas yang merusak moral. Kemudian generasi muda kita dihancurkan dengan cara dihancurkan moralnya, dijauhkan anak-anak kita itu dari memahami agama dengan benar. Mereka tidak lagi melakukan pemurtadan secara memindahkan orang-orang Islam keluar dari Islamnya untuk meluk agama mereka. Tidak. Mereka tidak menggunakan lagi cara itu. Yang mereka lakukan adalah menjauhkan umat Islam dari sumbernya, Al-Quran dan As-Sunnah. Yang pertama. Yang kedua, menjauhkan umat Islam dari para ulamanya. Dan yang ketiga, menjauhkan umat Islam dari keluarganya masing-masing. 3 faktor inilah yang menjadi senjata mereka untuk menghancurkan generasi muda kita, untuk menghancurkan bangsa ini. Kita lihat belakangan ini ada upaya untuk menghadirkan musisi atau grup musik Coldplay. Kenapa kita menentang kehadiran mereka? Karena mereka mempromosikan LGBT, mempromosikan hidup sejenis, menghalalkan hubungan hidup sejenis, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, atau kedua-duanya sekali. Mereka menganggap bahwa mereka orang-orang LGBT ini punya hak hidup di negeri ini, di seluruh dunia. Yang hari ini masih menolak dengan keras gaya hidup LGBT ini adalah umat Islam di negeri ini. Masih ada kesadaran untuk menolak kehadiran mereka. Bukan manusianya, tapi perilakunya. Nah, mereka datangkan segala upaya termasuk budaya yang mereka hadirkan kepada kita, yaitu budaya untuk menerima gaya hidup kaum homo, kaum lesbi, kaum yang menghalalkan hidup bebas, free sex dan sebagainya. Mereka hadirkan itu untuk mengikis nilai-nilai Islam pada kehidupan remaja kita. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Maka ini menjadi tantangan yang cukup berat bagi orang tua hari ini. Ya. Kita yang punya anak-anak remaja ini haruslah betul-betul mengawasi anak-anak kita. Harus betul-betul memahamkan kepada anak-anak kita
bahwa cara hidup yang bebas, yang jauh dari nilai-nilai Islam adalah merupakan cara hidup kaum kafir. Cara hidup orang-orang yang tidak menghendaki kebaikan di muka bumi ini. Meskipun mereka selalu mempromosikan inilah kehebatan paham-paham mereka untuk memajukan kesejahteraan bangsa, negara, peradaban manusia di muka bumi ini. Tapi yang mereka tawarkan adalah semata-mata dalam bentuk lahiriah, fisik, materi. Kalau seperti itu yang dibanggakan kepada kita oleh siapapun, termasuk pemerintah sekalipun, kalau selalu membanggakan ini loh kemajuan yang sudah kita capai. Padahal secara moral kemudian pemerintah abai untuk menjaga moral anak-anak kita, untuk menjaga akhlak anak-anak kita. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Sistem pendidikan yang dibangun pun lebih mementingkan bagaimana nanti lulusan anak-anak kita sekolah atau perguruan tinggi selesai itu menjadi para pekerja yang melayani keinginan-keinginan mereka. Tidak ditanamkan kepada mereka, kepada anak-anak kita itu bagaimana dengan akhlak yang tinggi mereka mampu mandiri hidup, kreatif, inovatif dalam segala langkahnya. Sehingga kita mampu bersaing dengan bangsa lain. Kita mampu bersaing dengan siapapun. Dan ini diabaikan. Sistem yang dibangun adalah sistem di mana setiap lulusan sekolah, lulusan perguruan tinggi hanya untuk bekerja, melayani kapitalis. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Maka inilah kerusakan-kerusakan yang mereka lakukan. Begitu juga dengan kita. Kita pun kadang-kadang tidak kita sadari bahwa kita juga melakukan kerusakan dalam kehidupan kita. Misalnya dengan gaya hidup yang hedon, gaya hidup yang cuma senang-senang saja. Tidak dibangun etos kerja, semangat mencipta, kreatif, berkarya. Yang dibangun adalah bagaimana menjadi orang-orang yang di bawah kendali yang lain. Itu yang dibangun pada diri anak-anak kita. Padahal ketika anak-anak kita sudah terbiasa menghadapi tantangan dalam membangun pribadi dan keluarganya, maka mereka nanti akan menjadi manusia yang tangguh dalam menghadapi persaingan. Anak-anak kita jangan dibiasakan untuk selalu saja dipenuhi apa yang mereka inginkan, tetapi tanpa ditunjukkan bahwa hal-hal yang negatif ini negatif dan positif. Tanpa kita abaikan, tanpa kita pedulikan hal itu, maka kemudian anak kita berkembang semau mereka, berkembang apa yang mereka inginkan. Pada peran kita sebagai orang tua, ayah atau ibu, itu sangat besar harusnya membentuk pribadi mereka. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Maka kalau dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kerusakan yang terjadi di muka bumi ini bukan karena siapa-siapa, tapi karena kita sendiri. Karena tangan manusia itu sendiri. Lalu kemudian kerusakan itu akan mengakibatkan keburukan kepada kita. Mengapa? Karena Allah ingin menyadarkan kita bahwa akibat apa yang mereka lakukan itu akan terkena kepada kita. Lalu bagaimana dengan kita yang sadar akan hal ini? Ketika kita bersikap diam, kalau kita tahu ada kerusakan-kerusakan yang terjadi, lalu kita biarkan, maka kita akan terkena akibatnya. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Takutlah kamu kepada fitnah, kepada kerusakan yang dilakukan oleh manusia. Yang itu kerusakannya tidak hanya kepada mereka yang melakukan kerusakan, tapi kepada kita yang membiarkan kerusakan itu terjadi. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Maka oleh karenanya marilah kita berusaha sekuat tenaga mencegah kerusakan-kerusakan itu
Jangan pernah membiarkan, mentolerir kerusakan-kerusakan terjadi di lingkungan kita, terutama lingkungan keluarga kita. Jangan pernah biarkan. Ketika kita dapati anak kita melakukan kerusakan, segera cegah dengan kekuasaan yang kita miliki. Rasulullah sudah mengajarkan kepada kita, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Kalau engkau melihat kemungkaran, terutama di tengah-tengah keluarga kita, kalau engkau melihat kemungkaran tengah-tengah keluarga kita utamanya, maka cegahlah dengan kekuasaan yang kau miliki. Biyadi, dengan tanganmu, dengan kekuasaan yang kau miliki. Jangan pernah mentolerir anak-anak kita melakukan kerusakan, meskipun itu kerusakan yang kecil. Tapi ketika kita membiarkan kerusakan kecil itu terjadi, maka dia akan semakin membesar. Ketika sudah membesar, maka akan sulit bagi kita untuk menghadapkan kerusakan itu. Maka kita punya kewajiban untuk menegakkan, melakukan pencegahan, mencegah kemungkaran. Wa illam yastati fabil lisani. Kalau kau tidak sanggup dengan tanganmu, dengan kekuasaan yang kau miliki sebagai ayah kepada anaknya, sebagai ketua RT kepada warganya, sebagai presiden kepada warganya misalnya, kamu tidak sanggup melakukan itu, maka lakukanlah dengan lisanmu. Bilisani, ngomonglah, bicaralah, teruslah suarakan bahwa kita tidak suka dengan kemungkaran-kemungkaran ini. Jangan pernah diam, jangan pernah yang penting saya tidak melakukan, yang penting keluarga saya tidak melakukan. Tapi ketika tetangga kita melakukan kerusakan itu dan kita biarkan, akibatnya akan terkena kepada kita yang bersikap diam tadi. Kalau juga masih tidak sanggup bicara, tidak sanggup menggunakan media sosial kita, maka kata Rasulullah, fa biqalbi, maka cegahlah kemungkaran itu dengan hatimu, dan itulah selemah-lemah iman. Wadzalika ad'aful iman. Kalau kamu bicara dengan hatimu saja, itu selemah-lemah iman. Tetapi ketika itu muncul, dan karena itulah yang kita miliki, maka lakukanlah. Jangan pernah meridhoi, jangan pernah juga membiarkan secara jiwa, secara batin, bahwa kita nyatakan ketidaksetujuan kita secara batin. Tentu saja cara seperti ini tidak akan efektif dalam mencegah kemungkaran. Paling tidak berdoa kepada Allah, ya Allah, berikanlah hidayah kepada orang-orang yang melakukan kerusakan ini. Ya, teruslah berdoa, jangan pernah berhenti untuk mendoakan orang-orang yang melakukan kerusakan, termasuk apa yang dilakukan oleh penguasa sekalipun. Doakan, itu adalah selemah-lemah iman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka marilah kita berusaha untuk mencegah kerusakan-kerusakan terjadi di tengah-tengah kita dengan kemampuan yang kita miliki. Ittaqullaha mastata'tum. Bertakwalah sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Namun juga jangan kemudian kita membiarkan kemampuan kita itu hanya pada batas itu. Karena setiap apapun yang kita lakukan punya nilai yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun upaya yang kita lakukan untuk mencegah kerusakan, maka dia punya nilai besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka lakukanlah sesuai apa yang kita sanggup lakukan. Jangan pernah mentolerir, jangan pernah membiarkan kerusakan-kerusakan itu sekecil apapun. Dan jangan pernah membiarkan perbuatan kecil yang lama-kelamaan membesar sehingga kita kesulitan untuk mencegahnya lebih jauh. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Takwaan
yang kita bangun, yang saya pesankan pada hari ini adalah bagaimana kita berusaha sekuat tenaga mencegah kerusakan-kerusakan yang dibuat oleh manusia, yang akibatnya akan dirasakan oleh siapapun yang berada pada lingkungan yang rusak itu. Siapapun dia, meskipun kita adalah orang yang terbaik di tengah-tengah masyarakat, tetapi ketika kita membiarkan itu terjadi, maka kita akan terkena kerusakan itu. Terus kemudian oleh karenanya, marilah kita bangun pada diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, kesadaran untuk mencegah setiap kerusakan yang terjadi. Jangan pernah membiarkan sekecil apapun kerusakan itu, agar tidak ada kata terlambat, kesadaran yang terlambat ketika kita dapati masyarakat kita, keluarga kita terutamanya, dalam menghadapi kehidupan yang sudah sedemikian luar biasanya, luar biasa dalam hal ketimpangan di segala aspek kehidupan kita. Mungkin banyak di antara kita yang tidak sempat atau sangat disibukkan oleh kehidupan kita, lalu kita abai terhadap apa yang berkembang di sekeliling kita. Maka sikap ini akan mengakibatkan keburukan yang lebih serius dalam kehidupan kita. Maka oleh karenanya marilah Khatib mengajak pada kita semua agar kita memiliki sensitivitas terhadap apapun yang terjadi di sekeliling kita, sehingga kita bisa membangun kebaikan demi kebaikan di tengah umat manusia, di tengah kehidupan kita, di tengah bangsa kita, di tengah umat manusia pada umumnya. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, ya Mujibas Sa'ilin, berikanlah kepada kami kekuatan lahir dan batin, kekuatan fisik dan mental, agar kami dengan kekuatan itu dapat menegakkan kebenaran, dapat mencegah kemungkaran, dapat senantiasa mengajak kebaikan pada seluruh umat manusia. Ya Allah Rahman Rahimin, tambahkanlah pada kami ilmu yang bermanfaat, yang dengan ilmu itu kami gunakan untuk mencegah segala kerusakan di muka bumi ini, di tengah keluarga kami, di tengah masyarakat kami, di tengah bangsa ini. Ya Allah, ya Allah, tambahkanlah kepada kami ilmu yang Kau ridhai, yang Kau berkahi. Ya Allah Rahman Rahimin, tambahkanlah pula kepada kami rezeki yang Engkau berkahi, rezeki yang akan menuntun kami, yang akan membawa kami kepada senantiasa mendorong kami untuk melakukan kebaikan demi kebaikan, membangun peradaban manusia dengan sesungguh-sungguhnya, dengan rezeki yang Engkau limpahkan pada kami. Ya Allah, ampunilah segala dosa kami, ampunilah segala dosa kedua orang tua kami, ampunilah dosa guru-guru kami, ampunilah dosa para pemimpin kami, yang dengan itu kami sadari hanya akan membuat kerusakan di muka bumi ini bagi kami semua, ya Allah, dengan dosa-dosa yang kami lakukan. Oleh karenanya, ampunilah dosa-dosa kami ini, ya Allah. Hapuskanlah dosa-dosa kami, kesalahan-kesalahan kami, baik sadar ataupun tidak yang kami lakukan. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fala dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.